Jebret Tim, ketemu lagi di DPI hari Rabu. Dan jangan lupa sudah dibuka link untuk pembelian tiket DPI episode ke-1000 di link deskripsi atau di pin komennya bisa dicari. Di sini bisa langsung aja diklik untuk bisa membeli tiket DPI episode spesial 1000 episode. Nanti ada di Gedung Tokopedia. Itu tanggal 11 November jam 3 sampai jam 6 sore. Jadi ini nggak akan tayang di YouTube. Jadi buat kalian yang nggak menyaksikan atau nggak datang langsung, nggak akan bisa tahu isi kontennya di sana seperti apa. Walaupun mungkin nanti ada netizen mungkin yang curi-curi pakai handphone, kita ambil handphonenya, kita pukul pakai palu, tak. Bukan. Kita ngomongin sekarang soal Ballon d'Or. Ini Messi mendapatkan Ballon d'Or-nya ke-8, udah semakin menegaskan status GOAT-nya walaupun dia sekarang main di MLS, tapi kembali mendapatkan Ballon d'Or ke-8. Dan ini memicu sebenarnya perdebatan juga pro dan kontra. Ada yang bilang layak, ada yang bilang nggak layak dengan adanya Haaland yang meraih treble winners dan juga punya individual performance yang sangat luar biasa di tahun lalu. Tapi kalau ngomongin kelayakan, Firzi dulu deh nih, secara jurnalis nih, sisi jurnalisme. Apa tuh? Gimana melihat Messi ini? Apakah memang dia faktor Piala Dunia menjadi penentu? Atau memang dia masih menjadi sweethearts-nya para voters? Iya, kalau kita ngomongin Ballon d'Or di tahun ganjil itu biasanya penampilan klub yang menonjol ya, penampilan di klub ya. Kalau kita lihat Kakak terakhir 2007 ketika itu dia menjadi sebelum Messi Ronaldo kan Kakak kan 2007, habis itu ketika itu dia menang karena Milan juara Liga Champions. Sementara di klubnya waktu itu Milan di Serie A peringkat keempat. Kalau kita mundur lagi 95 ada Liberia, George Weah, 2001 itu Michael Owen, itu kan semua penampilan Pavel Nedved 2003 itu semua penampilan di level klub. Sekarang ini menurut gua rada ke skewered dikit ya ininya ya penilaiannya karena Piala Dunia dimainin di musim gugur. Itu yang nggak biasa dari tahun-tahun sehingga tahun ganjil penilaiannya juga datang dari Piala Dunia. Karena kita lihat kalau dibandingkan dengan Aitana Bonmati di yang ceweknya itu kan dia menangin Liga Spanyol untuk kali keempat beruntun, terus dia menang Liga Champions, terus dia menang Piala Dunia wanita. Jadi memang penilaiannya kali ini juga untuk di prianya juga Piala Dunia ini akhirnya masuk perhitungan. Mungkin kalau di tahun normal di mana Piala Dunia 2022 ketika itu main di bulan Juni, Holland dengan penampilannya yang jadi treble winners kemarin mecahin segala catatan mencetak gol, mungkin dia menang. Tapi karena ini ada Messi dengan fairy tale ending, bukan fairy tale ending ya, masih berlanjut, tapi fairy tale dia di Piala Dunia 2022 ya, jadi dia yang terpilih sekarang. Gimana lu melihatnya ini? Apakah fenomena yang emang bias atau memang layak emang karena Piala Dunia menjadi penentu selalu? Sebelum gue jawab justru gue sedikit berbeda sama Firzi ya, bahwa justru kalau ini di Juni di seperti World Cup pada biasanya mungkin perdebatan ini nggak akan ada lagi, udah jelas. Iya, karena Holland. Ini justru Messi banget buat gue karena World Cup-nya kan di tahun lalu kan, tapi Ballon d'Or 2022 karena bukan ini yang 2023. nah biasanya kan Ballon d'Or itu kan di bulan November atau Desember. That's why sekarang World Cup-nya di bulan November Desember, jadi ke tahun berikutnya. Makanya perdebatan ini ada, dan buat gue wajar justru kalau perdebatan itu ada. Artinya apa? Kualitas makin meningkat, makin banyak yang layak. Haaland layak, sangat layak. Messi layak, sangat layak. Cuma kan balik lagi ini soal subjektivitas para pemilih dari 100 pemilih, 100 voter dari 100 negara. Artinya bahwa subjektivitas itu bakal pasti ada, dan ini tolong pisahkan antara GA atau gol assist, performa mereka. Ini pure soal subjektivitas dan soal juga story mereka apa dalam satu musim terakhir tersebut. Messi ya jelas tadi ada bener juga Firzi bahwa ini tahun World Cup, Ji. Ini kita nggak bisa kesampingkan. Yes, emang ini turnamen yang finalnya itu cuma sebulan. Cuman kan dari sebelumnya juga udah jelas perjalanannya seperti apa, dan Messi pun story-nya adalah game pertama mereka kalah dari Saudi Arabia. Bagaimana mereka bounce back terus bisa menunjukkan performa yang luar biasa. Di klubnya seperti apa? Ya nggak jelek-jelek juga. Bisa membawa juara Ligue 1 di PSG, walaupun itu bukan sebuah level yang luar biasa juga. Cuman ya namanya level lu, standar lu juara Liga dulu gitu. Lu melanjutkan dengan turnamen internasionalnya. Dan buat gue Messi layak, Haaland layak. Balik lagi ini masalah subjektivitas antara pemilih. Jadi buat gue nggak ada yang terlalu harus gue signifikan. Haaland nggak layak, nggak bisa begitu karena Haaland pun layak. Even katanya kalau Mbappe kemarin juara Piala Dunia, mungkin Mbappe juga berpeluang ya menjadi Ballon d'Or juga sebenarnya. Nah, coach lu melihatnya ini seperti apa? Karena kemarin juga perdebatan pandit pun juga ada yang bilang kan kemarin, gue inget di acara Rio Ferdinand kalau salah yang sama beberapa orang, ketika Haaland
sama Norway berarti kan itu menutup kemungkinan dia untuk bisa berkiprah di Piala Dunia juga, menangkan Piala Dunia. Di saat dia hanya bisa punya chance bersama klubnya meraih treble dan segalanya dia sudah melakukan di tahun Piala Dunia, berarti itu akan ditutup matanya ketika ada yang juara Piala Dunia dan bermain baik di Piala Dunia dong. Betul, ini juga berlaku untuk Zlatan. Ya. Jadi untuk gue, this whole pemilihan is big bullshit. Serius, gue nggak pernah peduli dengan pemilihan-pemilihan kayak begini. Cuman ada hal yang gue suka, yaitu GOAT itu cuma satu. udah dari lama ya sebenarnya kan, Ballon d'Or udah 8 jauh. banding 5, GOAT 6 dibanding 4, jadi nggak usah teriak-teriak GOAT. GOAT itu cuma satu. Jadi ya itu Messi, tapi gue setuju sama Aldi, ini subjektivitas. Untuk gue agak kocak, prestasi tim dinilai individu. Ya, it doesn't make sense gitu loh. Iya kan? Tapi ya kembali lagi, apalagi yang milih itu wartawan yang nggak pernah nendang bola di lapangan. Virsi nendang bola jago coach sebenarnya, Virsi mah jurnalis loh. Jadi tapi dia nggak voting ini. Untuk gue sih ya itu hak France Football lah. Apa namanya? Sekarang Messi yang dipilih layak dan Messi sadar bahwa ini yang terakhir dia kepilih. Yang penting dia nggak kesalip lagi sama GOAT gurun pasir. Jadi GOAT gurun pasir. Untuk gue sih ya GOAT cuma satu, jelas. Jelas dan and I really don't care buat gini-ginian. Dan ini sekaligus kayak dia pun di pas speech-nya bilang Haaland pantas juga untuk melakukan ini, dan artinya ini kan menjadi menutup Ballon d'Or terakhir dia, karena sekarang dengan dia bermain di MLS udah nggak mungkin dong, kecuali 4 tahun lagi dia masih di Argentina Piala Dunia dan menang lagi gitu kan, berarti ini akan menjadi tahun terakhirnya dia punya chance untuk meraih Ballon d'Or maksudnya. Iya bisa aja, karena kalau kita lihat penampilan di klub itu juga berpengaruh ya. Tapi kita lihat klub-klub mana ya bermain. Kayak misalnya 88 ketika itu Marco van Basten yang menang. Tapi Marco van Basten ada Ruud Gullit dan Frank Rijkaard di bawahnya, trio Milan itu yang berada di daftar pemenangnya. Jadi memang penampilan di klub itu berpengaruh. Tapi kalau emang tahun genap, which is yang biasanya adalah tahunnya di mana turnamen-turnamen itu bergelar ya. Kita lihat Sir Bobby Charlton 1966, habis itu kita lihat penampilannya si Michel Platini 84. Jadi itu individual actions yang mungkin higher than team action ketika itu. Ya memang nggak tiap kali seorang individu bisa mengalahkan tim, tapi ada beberapa turnamen di mana seorang individual excel lebih dari yang lain. Tapi kalau misalnya kita ngomong ke depannya, pasti Haaland dan lain-lain itu tinggal tunggu waktu. Kayak Jude Bellingham itu tinggal tunggu waktu aja. Gue kasih contoh ya, Mbappe untuk gue sangat layak masuk juga di jajaran itu. Kalau lu lihat Mbappe itu bener-bener ngegendong timnas Prancis sampai ke final, sampai bener-bener dia sendiri sampai ketinggalan 3-1, 3-3 sampai ke extra time dan adu penalti. Jadi hanya karena dia nggak menang terus dia nggak dilihat gitu, kan kocak gitu. Ya, jadi bahkan kan ada yang bilang yang menangin itu sebenarnya Martinez dengan penyelamatannya dia dari Kolomuani, Randal Kolomuani itu yang last minute. Jadi untuk gue this whole pemilihan ini is nice untuk pemain bolanya sendiri lah. Tapi untuk gue nggak ada value-nya, terlalu subjektif banget. Dan kita ingat 99 waktu MU treble winner pun harapan orang justru kan pemain MU di sana, tapi Rivaldo. David Beckham peringkat 2. Orang pada protes Rivaldo apa yang dilakukan? Tiap pemilihan ada protes. Pasti, ya. Snyder 2013, Ribery. Selalu tiap pemilihan pasti ada 2003 Henry dan Nedved. Iya, itu selalu ada. makanya. Cuman justru dengan adanya perdebatan seperti itu artinya bahwa ya berarti kualitas pada era itu makin bagus. Kevin De Bruyne peringkat 4 loh. Gue bilang peringkat 3 pun masih layak gitu Kevin De Bruyne karena emang kualitasnya gue cukup bagus. Cuman ya balik lagi ini berarti kualitasnya meningkat dan perdebatan ini justru menunjukkan bahwa kualitas pemain di Eropa sekarang makin bagus. Cuman apakah dengan dia sekarang di MLS bisa apa dan bisakah MLS memanfaatkan riding the wave untuk bawa nih liga kita kedatangan seorang pemain Ballon d'Or. So far sih gue belum lihat itu dari MLS. Nggak bakalan juga. Kalau dari penghargaan lain untuk Copa Trophy kan Bellingham, satu lagi siapa ya kemarin? Martinez juga menang untuk kiper kan. Ada yang diperdebatkan ya kalau Bellingham udah kiper soalnya. Nah, dia ini kan juga kalau nggak salah lu debatin soal Martinez ya? Enggak gini. Untuk Martinez nggak bisa diperdebatkan karena pemilihannya beda.
Jadi Yasin Trophy Yasin itu Trophy. dipilih oleh mantan pemenang sama Bono yang berada di rank list itu dipilih oleh jurnalis. Jadi nggak ada yang bisa diperdebatkan. Di daftar kiper itu sebenarnya paling tinggi Bono. Iya. Oh iya, Harusnya tapi kan di menang urutannya Enggak, ini, enggak, urutannya ya karena beda. yang menang aturannya adalah pemenang by Yasin, vote. mantan pemenang dia yang milih. Iya. Jadi nggak ada yang bisa diperdebatkan. Cuma kalau soal Copa Trophy ya kita nggak bisa debat lagi lah. Jude Bellingham dan klarifikasi juga ternyata kita waktu di sini ngobrol sama Mas Aryo kan dihitungnya sampai September tapi enggak, ternyata sampai bulan Mei. Jadi emang pure sampai musim lalu doang yang dibahas dan Mau sampai bulan apa Jude Bellingham memang pasti dan layak. dari Dortmund juga emang luar biasa banget artinya bahwa ya Iya, well, saingannya nggak ada yang Tapi eksepsional gue kaget seperti sih, dia. Holland bisa ada di peringkat ke-9 sih. di Atalanta bagus. 10 Tapi gol. nggak, Ya, ya. ya untuk pemain semuda Iya, itu iya sih, maksud Atalanta Ini kan gitu. pemain muda. Iya, iya. I mean Apa Van der ini? Vaart pernah, De Ligt pernah. Nah, lihat aja pemain kayak iya. Iya, tapi kan kalau Van der Iya, Vaart sama banyak Dele jalannya. kan menjadi pemain reguler di timnya kan. Iya. Memang udah menjadi Iya. akan di timnya masing-masing waktu jadi juara ini. Kalau ini kan dia cadangan masih juga Dia di kan Atlanta. nomor 10 juga nggak menang. Ya, iya, tapi ada di peringkat 9 besar menurut gue juga agak aneh. Menurut gue di saat main muda lain banyak yang ada yang Iya. punya chance untuk bisa ada di situ lebih banyak Ya, sih. ini kembali lagi ke subjektivitas. Betul. Ya, kalau nanti misalnya Inggris bisa berjuara di Euro 2004 juga, terus juga Madrid juara, Bellingham tahun Iya, depan kan udah udah, 22 tahun kan, udah Oh, jadi iya. senior. Enggak, Karena ini sejak- ini yang menilai kan 10 100. 100 wartawan di tiap negara satu. Ya. Oke. Yang 100 besar ya dunia. 100 besar dunia. Sekarang gue tanya, kualitas wartawan di rank 100 sama 25 wartawan terbaik di rank 1 2 3 4 5 sampai 10. Itu lebih baik. Iya. Ngerti nggak? Dibanding satu yang nomor 100, 199, 98 dan lain-lain. Jadi untuk gue this was bullshit, itu kocak gitu loh. Iya dong, bener nggak? Ya, ya. Contohnya wartawan gimana wartawan? Ya enggak sih, karena ini kan juga Ballon d'Or sekarang dipisahin dari FIFA, kan. FIFA. Makanya FIFA juga ada kriteria Nah, FIFA tuh kapan sendiri sih? kan. Best player udah dong. Udah, Oh, udah, FIFA udah. the best. FIFA kan player. kapten sama Iya. Nah, FIFA tuh siapa kemarin yang menang? Pelatih. Ada ini juga itu voting Haaland juga ya, masuk. Haaland bukan di UEFA. FIFA the best. Ini Yang- FIFA, yang gue ingat best. Setahu gue FIFA belum. Yang kemarin Oh, yang kemarin tuh ya? Yang kemarin itu Nah, kalau Eropa. itu gue bilang gue pantas kalau UEFA karena benar-benar based on Eropa, Haaland kalah di situ. Oh, FIFA belum ya? FIFA belum. Nah, tapi kalau FIFA kan pasti Messi lagi dong, karena kan ngomongin Piala Dunia nih. Emang ada ini FIFA? Bukannya udah Ballon d'Or doang? Enggak, Bisa. biasanya Desember FIFA ada Januari. Dulu sempat misah, sempat Enggak, gabung. emang bisa 2016 lagi, bisa. gitu kan, Iya, kan. sejak 2016 sudah bisa. FIFA bikin the best, si ini France Football tetap dengan Ballon d'Or. Ya. Dengan Tapi kriteria. kalau Pengen misalkan hajatan aja FIFA itu. dengan Desember masih kehitung nggak Iya. tuh? Dari deadline Piala FIFA Dunia. setahu gue satu kalender, full calendar year, Januari sampai Oh, berarti Piala Dunia tahun lalu udah nggak dihitung dong? harusnya enggak. Berarti yang benar-benar dari tahun ini ya? Iya. Nah, itu Haaland, akan iya. membuka kemungkinan untuk Haaland. main-main lain di luar Messi. Haaland ya, pasti atau ya. Mbappe? Haaland atau Mbappe yang akan Haaland berpeluang akhirnya menjadi pemain terbaik. Ya, Haaland karena treble. Haaland sih. Ya. Oke, kalau dari Ballon d'Or sudah kita lihat dari Messi dan juga pesaing-pesaingnya ini mungkin akan menjadi romantisme terakhir Messi karena juga bagaikan fairy tale dia menjadi memenangkan piala impiannya termasuk juga akhirnya menutup status GOAT-nya dengan 8 Ballon d'Or. Kita akan kembali lagi dengan topik yang akan menariknya setelah yang satu ini. Tengah pekan bukan berarti tidak ada pertandingan dan semalam gue siaran Coppa Italia tapi gue gak akan bahas Coppa Italia ya karena kemarin bahasnya Salernitana sama Sampdoria karena nanti malam akan ada Piala Kebo dan ada reuni Declan Rice ke kandangnya West Ham dini hari nanti. Tapi kita buka dulu dari main Arsenal lainnya, ada Ben White yang baru aja perpanjang kontrak. Ini pemain yang mungkin sama coach selalu diprotes karena bermain tidak dalam posisinya. Tapi so far ketika dia Yang gue protes bukan pemainnya, tapi iya, pelatihnya. posisinya kan. Tapi so far kan Pemakaiannya. dia cukup punya impact yang cukup bagus lah. Iya. Even sekarang nggak ada Timber, yang nggak ada lagi bisa gantiin dia kan. Karena di kiri pun kalau kita bilang Tomiyasu layak main, ya Tomiyasu lebih layak main dibandingkan Zinchenko di sana kan. Iya. sebenarnya kan. Ya, kalau buat layak-layakan ya Tomiyasu paling layak mau di posisi apapun Iya, saat ini oke. gitu. Dia di Iya, kiri iya. bagus, di kanan bagus. Iya. Cuman ya dengan adanya Ben White, opsi untuk rotasi makin besar gitu. Dijadikan tim inti bagus.
Walaupun ya semua pemain juga ada kesalahannya, termasuk Ben White juga sekali dua kali blunder juga waktu menghadapi City lumayan bagus, menghadapi tim-tim biasa bisa mungkin drop, artinya bahwa ini pemain yang emang bukan ada di levelnya Kyle Walker, bek kanan yang kelas yang aslinya bek kanan juga main di bek tengah. Walker juga seperti itu kan. Cuman dari rating dia hanya di bawah Kieran Trippier saat ini, Ben White ini di bek kanan. Rating apa? Di Premier League Iya, ada bullshit rating. lah rating. Ada yang bikin yang jelas. Cuman ya kalau performa ya sekarang setelah Kyle Walker sama Trippier siapa lagi bek kanan di Inggris yang bagus? Ya, Cash. emang yang reguler yang Tren nggak udah ada. Walker. Nanti Cash kan Polandia, Walker. bukan Iya Inggris. Walker Trippier, maka setelah Iya. Walker Trippier Iya, nggak di ada Premier lagi. League ya? Iya di Premier League emang dia salah Emang satu nggak banyak ya, memang. TAA Kan Ya, nggak reguler, udah, kemarin ya, sempat absen Iya. berapa kali cedera Iya, kan? jadi buat gua ya dengan dia diperpanjang kontrak ya wajar lah karena dia apa namanya memberikan kontribusi yang juga cukup bagus. Saat bagus dia bersama Saka memberikan GA yang juga cukup bagus. Kemarin waktu menghadapi terakhir Chelsea ya, dia sempat shoot juga walaupun bolanya ke atas, artinya bahwa ya performanya kadang bagus kadang enggak. Cuma gol ke atas maksudnya? enggak shoot on goal Tembakannya cuma ke bolanya atas. yes. Shoot on goal bola ke atas. Jadi nggak on goal dong. Iya, sorry. Nembak. Tapi ke arah atas. Tapi ke arah gawang saya ngaco-ngaco banget. Sorry, my mistake. Cuman ya buat gue Ben White ya layak lah diperpanjang kontrak. Ya karena memang dia bukanlah back untuk yang bisa membantu penyerangan secara ideal, Iya. tapi untuk membantu main aman Gini. cukup oke sebenarnya ya. Gini. Arsenal Arteta itu diberi duit segambreng untuk mengangkat tim ini menjadi juara. Oke, setuju? Setuju. Tahun ini ditambah 250. Beli Rice, Havertz, Timber. Sekarang pertanyaan kedua kan adalah di level mana Ben White ini berada? Apakah Ben White salah satu dari 11 pemain yang bisa mengangkat Arsenal menjadi juara atau dia hanya cukup untuk level Arsenal? Kalau lu bilang bicara banyak ada kekurangannya. Kalau justru untuk gue peran back dengan sistem Arteta itu penting. Ya. Dan Ben White nggak qualified untuk itu. Gue setuju apa yang lu bilang. Tomiyasu lebih cocok, Timber lebih cocok. Tapi kita juga tahu bahwa Posisi Tomiyasu aslinya itu bukan- dicadangin terus. Iya. Ben White selalu dimainin. Ben White pernah sekali ketemu winger kecil, diobok-obok itu Ben White. Bukan salah Ben White, karena dia bukan back kanan. Di dunia, back kanan yang hebat, back kiri kanan ya, wing back, itu kecil, lincah. Bukan kayak papan setrikaan, ngerti nggak? Kecuali City ya. Pak, ya kecuali ya Walker juga Enggak maksud gua kayak lumayan Akanji lah. bisa jadi back kiri back Iya, kanan, iya. sama Jadi Ake main gitu di tengah. aja kayak robot Tapi gitu. kan sistem 3 back. Nah, iya. Jadi dia bisa masuk ke dalam wing backnya yang turun, ngerti nggak? Iya. Jadi untuk gue sih agak kocak kalau dibilang Ben White di bawah ini bla bla. Untuk gue Ben White nomor 4 di bawah TAA, Walker sama Trippier. Oh iya. oke. Dari sisi serangan Di Inggris. sangat sporadis dia membantu. Crossingnya so-so. Perhatiin passingnya. Di posisi dia itu sangat rentan kalau salah passing karena nggak ada backupnya untuk di counter dan dia sering melakukan salah passing. Jadi kalau diperpanjang oke, fine, kan kembali lagi gajinya berapa dan lain. Tapi gue tidak lihat Ben White ini sosok yang bisa mengangkat Arsenal ke next level. Even jadi back tengah? Back tengah bisa, Bisa kan? back tengah bisa. Di awal musim dia bek tengah Kuci. Iya, awal musim. Kurang meyakinkan justru waktu dia main sama Saliba Enggak, doang. lu nggak bisa Nggak ada menilai Gabriel. orang dari 1-2 Iya jelas. iya, pasti. exactly. Makanya Ben White juga nggak bisa dinilai 1-2 game juga dong. Enggak, Ben White puluhan kali di back kanan Ada nggak- puluhan kali main bagus juga dong. apa? Ben White Enggak. musim lalu. Enggak puluhan kali main bagus. Ya tapi nggak puluhan kali main jelek juga dong. Enggak jelek juga. Iya, Nah, makanya. Rata-rata lah dia, dengerin, rata-rata dengerin. dia. Makanya. Kalau nggak bagus bukan berarti Iya, jelek. makanya. You should listen very well what Iya. I say. Gue bilang dia punya kontribusi, tapi tidak untuk mengangkat Arsenal ke next level. Iya tuh. Bukan berarti dia main jelek kan? Lu udah kayak netizen aja. Kalau nggak bagus jelek gitu. Ya berarti dia lebih main aman sih sebenarnya, rata-rata aja. Iya, Bukan main bisa aman membawa aja. Arsenal to the next level, tapi minimal membawa rasa aman itu kan cukup sebenarnya untuk pemain yang untuk rotasi kedalaman squad. Ini pemain yang cukup bisa diandalkan, bisa jadi back tengah, back kanan juga kan. Ya, ya penting sih sebenarnya kehadiran dia. Apalagi kalau lihat kerjasama dia sama Saka ya, bagaimana dia mungkin bisa membuka ruang bagi Saka dalam bergerak dan lain-lain. Lu jarang nonton Arsenal. Iya benar. Saka kalau lebih bagus main dengan Tomiyasu daripada Ben White. musim Ya, lalu emang beberapa benar, musim kali lalu gue bukan- lihat ya, musim emang lalu. Saka sama Ya Ben pas White pas lebih kebetulan bagus. lu nonton aja dan gue yakin lu nggak sering nonton. Lu sering nonton Nonton. Newcastle ya.
Nonton lah Arsenal. Enggak ya kayak gitu. Dan emang dia awalnya kan datang sebagai, mungkin dia nggak nyamannya kalau bermain di Arsenal sebagai di tengah karena dia kan main di Brighton sebelumnya itu kan 3 back. Dia part of a back three. Ketika dia pertama main di back tengah bersama Arsenal tuh yang debutnya yang lawan Brentford itu yang gol dari throw in. Itu kan juga mungkin ada pertimbangan juga setelah itu Arteta ngelihat apakah dia lebih layak main di kanan apa di tengah. Tapi ya itu balik lagi ke preferensi masing-masing. Kita kan Arteta juga tahu. Lu lihat Arteta- Gabriel betapa blunder dia banyak blunder dia lakukan main terus loh. Padahal Iya. punya Kiwior. Ya makanya sebenarnya kan This Arteta is a big joke Ya, loh artinya untuk sebenarnya pilihan Benoit juga pemain. nggak Gabriel jadi akhir-akhir amat ini kan masuk kalau bench Gabriel juga itu. kan tapi kan. Iya. Ya, beberapa kan. sekali 2 kali habis itu main lagi. Jadi starter. Di awal musim Gabriel kan bench terus. Iya, makanya. Nah, kalau ngomongin dari Ben White, kita ngomongin soal Rice-nya menghadapi Forest kemarin, bahkan dia juga main dan cukup krusial juga ya permainannya. Apakah di Piala Carabao ini akan kembali dimainkan? Kapan istirahatnya buat Declan Rice? Harapan gue justru diistirahatkan. Harapan gue cuman di interview Arteta terakhir bahwa ya ini sentimental lah bahwa ini momen dia kembali lagi ke London Stadium bla 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 momen Oh, indah. di kandang West Ham ya sekarang ya? Ya, jadi ya bakal ada indikasi bakal dimainkan. Cuman harapan gue justru ya ini bukan turnamen yang Arsenal prioritaskan banget gitu, apalagi minggu ini ketemu Newcastle juga, artinya bahwa ya masih banyak yang harus Arsenal prioritaskan daripada lu fokus di West Ham di Carabao daripada minggu ini lu memainkan Declan Rice lagi karena buat gue ini pemain udah overuse dan jarang diganti gitu, masih banyak pemain yang harusnya bisa mengisi posnya dia, Smith Rowe, terus juga Fabio Vieira, kalaupun dia mau jadi nomor 6 juga masih ada Jorginho. Walaupun nggak bagus, cuma masih bisa dicoba gitu karena karena lawannya pun West Ham yang pemainnya baru pada balik dari cedera gitu. Jadi buat gua harusnya ini bakal menjadi momen untuk mencoba beberapa pemain yang nggak reguler untuk dimainkan. Harusnya kalau Arsenal nggak terlalu prioritaskan kan? Gue setuju sama Aldi, karena Arsenal tidak punya squad untuk bisa bermain di 4 kompetisi. Sekarang even musim ini. Even sekarang. Nah kalau mau, apalagi pemain penting yang bagus, Timber udah nggak main sampai Januari. Si Partey udah masih berapa minggu Tambah cedera nggak lagi. main. Dan daripada lu turunin Saka sama Rice, ngapain? Ya kan, mending fokus ke Champions League sama IPL. Liga. Piala FA sama Piala Kebo sama Piala Ciko udah lepasnya buat MU aja itulah. Bener. Saingan sama Chelsea sama Newcastle ya. Iya betul. Tapi kalau ngeliat bagaimana Palang cuman mimpi, nggak dapat juga yakin gua. Yang loh nggak ada masalah nggak Iya, dapat, iya, tapi iya. fokusnya ke sana. Iya. Ya justru Gue juga sadar, gue juga sadar kemungkinan besar kecil untuk bisa juara. Iya. Tapi at least ada kemungkinan daripada lu keteteran fokus ke 4 tim, 4-4 nggak dapat karena banyak yang cedera. kan, tapi dengan kedalaman squad musim ini harusnya bisa dong minimal emang ngejar di 4 kompetisi dong. Nggak bisa. That's bullshit. Kalau lu lihat benchnya, I mean siapa? Oh, kita lihat benchnya ya. Trossard, Havertz, Smith Rowe, Fabio. Jorginho. Crawford sama Hazard kan Jorginho. bagus. Iya. Rice Bagus Nelson. apa? Rice Nelson. Benar Rice ya. Nelson. Trossard pemain yang dianggap menakutkan waktu di Brighton. Havertz juga ya, dibeli cukup mahal Bentar, kan. kita lihat itu kan di atas kertas. Iya, Kita iya, lihat iya. fakta Lihat di realita. Nah, sama aja lapangan. kalau kita ngomongin MU kan tadi juga Rashford gak ada yang punya. Ya, maka dari itu gue bilang Arsenal lebih bagus daripada MU lah. Iya, maka dari itu gue bilang MU mending fokus ke IPL sama Piala Piala Cik Liga. sama Piala Kebo. Ya, tapi kan lu bilang bisa ke 4 besar juga MU. Kalau semua fit, iya. Berat sih. Kalau semua fit, Casemiro, Martinez, Di atas dan kertas. lain-lain. Tapi di atas kertas Iya. menurut gua. Di atas kertas. Ya tapi kalau Ya kita lihat ntar yang bener siapa. Oke, nah Kan ini gitu. kalau ngomongin ISR, kemarin gue bagus, gue dari dulu ngeliat ISR ini menarik gitu kan, ini pemain punya pace, punya kecepatan, dan juga walaupun mungkin efektivitasnya yang awal-awal kurang bagus, tapi setelah itu dia cedera, ini membuat dia jam terbangnya justru nggak dikasih banyak menit kesempatan untuk membuktikan. Tapi kemarin gue lihat dia punya segemerlimang harapan untuk membuktikan dia layak ada di sana gitu. Menurut lu gimana coach seorang Emil Smith Rowe? Ya bagus. Cuman gue pertanyakan juga, tahun lalu itu nyaris nggak pernah main. Iya, I mean- walaupun even udah sembuh kan. Gue melihat ada pattern yang dilakukan Arteta. Pemain-pemain baru yang dia beli diberikan kesempatan terus, which is gak fair. Satu, kalau dia punya anak emas yang namanya Nketiah, diberi kesempatan terus. Ben White juga termasuk anak emasnya, tapi karena pembelian baru lah. Jadi pemain-pemain itu diberi kesempatan terus. Sementara pemain lama yang dia udah punya nggak dikasih kesempatan. Jadi untuk gue sih kocak gitu loh. Ya kan? Emil Smith Rowe. I mean sekurang apa Smith Rowe dibanding tusuk gigi gitu loh.
Iya, Apalagi itu- musim lalu kan trio Odegaard, Partey sama siapa namanya? Saka. Saka. Bagus banget gitu. Lu mau ganti siapa untuk ISR di tengah Enggak, itu? untuk subs. Fabio Vieira Tak lebih sering dimainin juga Iya. daripada Fabio ISR. Vieira lu cek lebih sering main daripada ISR. ISR kemarin kan emang baru pulih dari cedera juga, Koci dari cedera itu emang dia belum balik lagi ke Enggak lah. performa. Dia berada di cedera bench panjang loh. pada saat dia berada di bench dia siap. Tapi Sito Sugigi selalu disubkan sebagai super sub lah dan tidak pernah perform. Sekali dia Ya, jadi perform. harapan gue sih sama mungkin kasih sama assist. Koci malam ini dimainkan ISR lah. Iya. Buat nunjukin bahwa soalnya waktu menghadapi Chelsea kemarin gue lihat ini kalau lu bilang ada pace-nya justru gue bilang pace-nya kenapa drop banget nih orang kontrol bagus. Lawan Sheffield bagus. Iya makanya Sheffield semua kita juga Iya. bakal bagus Koci main lawan MU? Sheffield. Kecuali MU. Iya, semua bagus kecuali MU nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, lawan Menangnya Sheffield hancur banget Sheffield. Cuman ya balik lagi ini menghadapi Sheffield menghadapi West Ham di Carabao Cup ini harus menjadi momen Arteta harus belajar bahwa ini next bakal ada Newcastle. Yes, Newcastle pemainnya banyak yang cedera, rontok banget. Cuman ya lu harus bisa menang gitu. Kalau lu kalah di Carabao Cup ini masih forgivable lah gitu. Masih orang ya udahlah Carabao Cup. Tapi kalau di liga lu harus melanjutkan performa apik. Ya, apalagi Sayang kalau- kalau dikorbankan. di Apalagi kalau Carabao. rotasi ya, menunjukkan bahwa Jadi- dia emang gak seserius itu. di Khususnya Carabao. Ramsdale juga. Ya, nah ini Ramsdale yang menarik. Menurut lu untuk di ajang Carabao ini bakal kasih kesempatan nggak? Karena harus. kelihatannya Iya. juga nggak pernah ada kesempatan buat dia Harus lagi nih. harus Harus. main. Terakhir dia main di lawan Brentford kan di Carabao juga kan. babak sebelumnya ya. Babak Iya, sebelumnya. babak sebelumnya. Dan dia di Liga Champions nggak dimainin, di Liga nggak dimainin ya. Kalau nggak di Carabao, di apa lagi Iya. gitu loh Di, kesian banget. di Piala CK sama Piala Kebo Ramsdale main. Dan isunya dia kemungkinan bakal minta cabut, minta cabut ya. Isu. Itu mungkin nggak menurut lo dia Januari akan minta cabut Kalau kondisinya kayak begini terus. mengincar Inggris ya? Iya, kalau kondisinya begini terus Ya dia harus mungkin main dipinjemin. untuk. Tapi kan Timnas, Gareth Southgate buktiin lu tuh nggak harus Nggak harus main jadi untuk reguler. masuk ke Iya squadnya sih. Kan ada dia. Pickford, tenang aja. Ini Iya, juga makanya. Southgate juga lucu Iya, ya. makanya Calvin Phillips nggak pernah main masuk aja. Maksud gue si Maguire. Maguire dan lain-lain. Maguire bagus loh. Sekarang main lo. Kalau si David Raya ini, sedangkan dia buktiin bahwa dia bukan kiper eksepsional yang nggak bisa diganti. Itu sih satu sih. Jadi selalu ada jendela untuk Ramsdale masuk. Cuman si Arteta ini kan juga tetap aja percaya terhadap Raya mau apapun itu. Cara Ya gini mainnya lebih bentar. cocok apa? Ini gue koreksi. Apa yang lu bilang bener. Selalu ada celah. Tapi masuk. satu celah ke satu kesalahan atau keraguan yang dia lakukan tertutup dengan banyak hal bagus yang dia lakukan. Jadi untuk gue kocak kalau Inggris itu kan selalu pokoknya pemain yang nasional Inggris yang apalagi kulit putih itu wah nomor satu. Seolah-olah mereka paling hebat. Ngerti nggak? Tapi kalau banding Apple selama 90 menit performa Ramsdale sama Raya jelas Raya. Iya, Sesimpel itu. Ramsdale save percentage tahun ini juga rendah banget. Jadi mungkin itu salah satu alasannya dia. Tapi kita juga harus ingat Sebenarnya kan tahun lalu juga rendah. dia itu blunder. kiper ini kan goalkeeper of ini masuk tim PFA of the year kan Iya, kipernya kan. Tahun lalu ya. Jadi dia punya sesuatu yang di offer makanya untuk si Raya dipilih oleh Arteta. Jadi Arteta masuk juga ke ini gue punya kiper, gue suka kiper ini, gue suka build-up-nya, so on. Emang penyelamatan ada yang bagus, emang benar. Tapi ada momen-momen juga di mana dia shaky. Tapi selama itu belum terlalu fatal menurut gue, ya Ramsdale juga harus lihat kansnya ke depan gimana. Karena berapa lama sih dia tahan jadi di bench? Ya dia harus perform di Piala CK sama Piala Kebo itu aja. Kalau dikasih kesempatan juga. Dikasih lah, harusnya dikasih kalau Iya. kalau enggak Arteta kejam nih. Lawan West Ham gimana kemungkinannya? Akankah West Ham menang menghadapi Arsenal yang mungkin akan setengah hati lah mainnya? Iya, kemarin bek kanannya Karena pasti West Ham akan serius kan? Harus. Ini buat dia trofi yang penting pasti Iya, kan? iya. Enggak, West Ham main di Eropa juga. Main Iya, Europa League. tapi Iya. kan- Gue nggak yakin kalau mereka serius. Dan squad mereka nggak sedalam itu karena Iya, penyerang mereka betul. cuma Mikel Antonio udah 33 Iya tahun bener. disuruh lari. Jadi gue nggak yakin West Ham serius itu, apalagi mereka main di Eropa juga. Oke, kita lihat nanti kemungkinannya dari Arsenal dan juga West Ham pasti akan jadi pertandingan yang cukup menarik mengingat dua-duanya masih sama-sama kuat juga di Premier League walaupun West Ham ada di papan tengah ya. Kita akan lihat nanti hasilnya nanti malam dan pastinya juga ada Chelsea. Lawan siapa Chelsea ya? Gue nggak tahu nih Blackburn. Chelsea. Lawan Blackburn. Di kandang. Nah, ini adalah top. nah ini yang paling penting buat Chelsea, trofinya. Ya, Karena dengan peringkat sekarang sama kayak MU. ya, betul. Ini 11-12 sama Chelsea kita bersaudara. Oke, kita lihat ada kejutan nggak? Nggak ada ya? Ya Blackburn peringkat 12 di Championship. Nggak mungkin kalah. Enggak, ya? belum tentu enak aja. Kalau kalah baru kita ketawa bareng-bareng. Wah, hancur sih kalau Chelsea sampai kalah sama Peringkat Blackburn. 12 Championship. Kita akan bully di hari Jumat ya. Oke, kita akan lanjut pastinya dengan topik yang kalah serunya. Sayang satu ini.
kok episodenya jadi 1001? Nah, karena episode 1000-nya nanti kita saksikan langsung di Tokopedia Tower tanggal 11 November. Tiketnya bisa langsung dibeli sekarang. Cek aja linknya di deskripsi atau juga di pin komen. Karena kalian bisa langsung beli tiketnya dan kuotanya sangat terbatas. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Ini banyak konten-konten atau cita-cita menarik yang pastinya akan kita paparkan. Untold story dan juga ya itulah nanti rahasia-rahasia mungkin akan dibongkar. Bukan sama gue ya, sama yang lain gue nggak tahu apa-apa, pokoknya itu di sini. Langsung aja, Alah. langsung aja beli tiketnya di link deskripsi yang ada di bawah sini dan juga di pin komen. Episode ke-1000 dari DPI, nggak kerasa udah episode ke-1000 udah jauh banget, udah 4 tahun kita ya berarti total ya. 4 tahun DPI sudah on air dan sekarang terus memberikan konsistensinya. Semoga sampai panjang terus ya, sampai ada regenerasi. Nanti ada anak-anaknya Koci pada muncul juga di sini yang ada jadi pandit-pandit. Karena Koci kan udah senior, nanti udah pensiun. Kita pindah sekarang ngomongin MU di Piala Kebo. Nah ini lawan timnya Virzi nih. Lawan timnya Virzi yang lagi banyak Menang juga, lagi, MU lah. banyak absen juga pemainnya. Banyak banget. Tapi ini sekaligus revenge tahun lalu, ulangan final tahun lalu. Tapi di satu sisi ada banyak komentar menarik yang kita mau bahas dari soal Ajax, coach. Yang ini yang dibahas-bahas kemarin, bisa nggak lo menerapkan permainan dari Ajax? Nyata Ten Hag bilang enggak, kita nggak, gua nggak akan Beda melakukan pemain, itu. ya. Beda pemain. Ya. Apa ya artinya berarti Ten Hag nggak punya filosofi yang bisa dia pakamkan di tim ini? Karena kan kalau Pep Guardiola nggak mungkin dia mau merubah Enggak, filosofinya salah. pemain. Pep Guardiola di Munchen, di Barca sama di City beda juga. Ah masa sih? Beda. Masih Be- ball possession sama Enggak, di Barca dia tergantung banget sama Xavi, Iniesta, Ya. Messi. Oke, Messi sering ditaruh di kanan kalau nggak salah. Masuk ke dalam. Di City mana ada tergantung sama orang. Satu pemain. Nah, dia berusaha untuk feeling gue ya, dalam artinya dia pengen main gaya Ajax, tapi maka dari itu dia datengin si siapa namanya? Lisandro, Martinez. Onana. Beberapa pemain Ajax lah, Lisandro. Onana, Lisandro, Anthony. Iya. Cuman it's just not enough. Maka dari itu dia merasa bahwa timnya bisa bermain lebih direct. Tapi main direct pun itu kan sebuah identitas. Kayak contoh Liverpool. Ya. Kan udah jelas, identitas ada, mereka bertahun-tahun dan mereka meraih hasil. Ya. Nah, Ten Hag masih belum kelihatan hasilnya dengan segala banyak masalah. Kalau dibilang gue Justin advokatnya Ten Hag ya kocak, karena gue kritik Ten Hag juga soal terutama pergantian pemain dan pemasangan 11 starter Ya. yang salah, ya kan. Untuk gue sih MU masih dalam proses, tunggu kembali lagi sebagian besar pemain yang penting itu kembali. Nah, tapi Newcastle kembali ke habitat aslinya nih. Tahun lalu untuk gue sangat kebetulan dan sekarang Newcastle kelihatan sering terseok-seok. Walaupun Yang kocak kan menang lawan PSG dan layak menang, oke. Tapi kalau lu lihat gol-gol yang terjadi, ibarat satu gol satu shot masuk gitu. Ya. Jadi lag-nya itu gede. Maka dari itu gue sama Aldi pada saat siaran lawan Dortmund Dortmund gue bilang prioritaskan. Dan Newcastle tidak sehebat yang orang pikir. Ya, Yang unik kan ini dari permainan dan kelihatan sekarang di rank berapa? 6, Iya, 7. susah sih Ya, karena tapi 7 gini, pemain tapi kualitas cedera. Newcastle ya tetap Nggak kualitas bisa, Newcastle iya, gitu kan. Betul. habis. Tapi yang cedera Iya. kan banyak tim Nah, ya maksud gue itu, Iya, ya dia banyak. dengan kualitas dia yang di bawah MU gitu dan juga banyak pemain yang cedera, masih di peringkat ke-6 sementara MU alasannya paling main 3-4 main cedera, ada di peringkat ke-8. MU masalah itu banyak non teknis dan Terlalu teknis banyak. juga Iya. yang efeknya ke ruang ganti. Jadi lu nggak bisa, ini bukan matematika Ji. Paham. Bahwa 6 cedera ranking yang Ya enggak. tapi kan kualitasnya jauh lah coach, lo harus Oh, betul. sekarang banyak faktor non teknis tapi pelatihnya kan harus bisa Betul, melakukan apa tapi yang ada di lapangan. pressure-nya juga lebih besar Oh, jelas, di itu MU. jelas. Nah, Gua setuju. itu yang membuat bukan menghambat proses bahwa lebih lama daripada tim kayak Brighton, Brentford, Newcastle. Asumsi si Howe nggak lolos UCL, emang dipecat nggak bakalan. Enggak, karena emang lebih cepat dari proyeknya seharusnya. Yang susah juga buat MU kan adalah kalau lu nggak ada 1-2 orang tiba-tiba tim itu nggak ada identitas lagi kayak tahun lalu. Tahun lalu kan first phase of attack-nya Man United selalu play out of the back kan, selalu dari belakang bola-bola datar main.
ketika nggak ada Lisandro, makanya itu datengin Andre Onana. Ketika nggak ada Lisandro, ketika nggak ada Varane, tiba-tiba itu filosofi jadi nggak ada, buyar, Iya. bubar jalan. Pemain-pemainnya nggak bisa melakukan apa yang diinstruksikan pelatihnya, karena ya itu tadi komentar yang soal bagaimana cara ini bukan cara saya bermain seperti ketika di Ajax, ini bukan yang saya inginkan, itu juga damning juga sebenarnya ke pemain-pemain yang ada, karena itu pemain-pemainnya dia yang milih loh kebanyakan itu loh. Iya. Ke- Betul. Anthony itu maksudnya pemain kedua termahal sepanjang sejarah Man United, duduk di bench di derby Manchester, masuk cuman buat ribut. Makanya Iya. Mason Mount dia datang untuk seharusnya dia kontrol tempo, metronom di lini tengah, Nomor 7 masuk di babak kedua nggak bisa ngapa-ngapain. There's so much wrong dengan Man United sekarang, dan itu nggak berhubungan ya kalau orang bilang ya ini busuk dari atas dan lain-lain. Ya benar kata Carragher dan lain-lain, emang busuk di atas, tapi di dalam lapangan Peran itu pelatih. peran Busuk juga, pelatih. iya. Iya, peran pelatih. Lu di lapangan latihan ngapain Ngapain aja, aja? itu yang Latihannya gua bilang seperti dulu, apa? betul. Mentality yang lu punya di derby Manchester tuh jelek banget. Lu boleh Enggak, kalah. sekarang buat Bucudu sebagai pelatih kalau lu punya pemain yang etos kerjanya Yes. atau itu jelek. Ganti. Iya, ganti. Lu mau ganti siapa lagi? Ya maksud gue kalau Udah emang- banyak cedera mau lu ganti lagi. Iya. Terus Yes. terus kalau dikritik lagi kenapa lu nggak mainin pemain mahal-mahal, lu mainin pemain muda. What I Enggak. try to say adalah pressure-nya itu besar sekali di MU. Ngerti Agree, nggak? setuju gue. Jadi nggak segampang itu kalau gue bilang. Benerin aja. Ya ini emang rotten place aja, Man Iya. United ini jalan di tempat. Lu maju sekali, kan gue bilang maju selangkah lu mundur dua, Iya, lu maju selalu selangkah gitu. mundur dua. Selalu kayak gitu. Di saat Arsenal dan Newcastle juga bisa menang nyaman lawan Sheffield United, Man United kan harus susah banget menangnya. Itu aja udah indication. Lawan Copenhagen itu kalau bukan karena anaknya Henrik Gimana? Larsson nggak gol itu nggak Iya. gagal penalti itu Bastian Larsson. auranya udah beda lagi. Cuman masalahnya bagi Ten Hag sekarang ya posisinya menurut gua masih aman karena Man United kan structure-nya akan berubah kan. Iya, iya. Si Jim Ratcliffe kalau dia datang dia ingin jadi bagian dari triumvirat yang ngurus Football Matters. Bersama si Joel sama si direktur Ineos, Walaupun lupa belum ada- gua belum ada namanya. keputusannya nih ya, Walaupun sekarang belum ya. ada keputusannya, dan ini akan stuck in a limbo aja. Begitu juga dengan segala hal soal Man United. Ketika Gary Neville diwawancara terus atapnya Old Trafford kelihatan bocor di belakang, itu kan says a lot about how the club is run di atas. Tapi ya di bawah at the field itu juga seharusnya para pemain punya kebanggaan dong bermain buat Man United. Itu yang nggak terjadi di derby. Lu bisa kalah pertandingan asal lu nunjukin you can fight, pemain lo mau So fight, play aja lagi play enggak. aja nggak bisa. Iya, itu dia susahnya kayak gitu sekarang. Identitas belum ada, mentalitas nggak ada. Nggak ada. Untuk ada di level identitas, mentalitas, lu punya struktur yang bagus dulu, Ji. Ini kita lihat Brighton, ini kita lihat tahun lalu Newcastle, ini kita lihat Villa tahun ini. Mereka benar-benar nunjukin struktur yang luar biasa bagus. MU nggak di situ, Ji. Walaupun tadi Firzi bilang dengan adanya Varane dan juga Lisandro, lu bisa build up dari bawah, bermain juga cukup bagus. Dengan squad tahun ini justru gue bingung, lu mau main build up dari belakang atau mau main dari ke depan langsung? Karena nggak sekali dua kali MU ini skip midfieldnya langsung ke depan. Sering. Dan kehilangan bolanya juga lumayan sering banget. Betul. Dan saat MU bermain sangat tinggi, diserang baliknya juga lumayan enak gitu. Nah ini yang buat gua PR-nya MU, walaupun tadi udah jelasin visi sama Coach udah bagus banget bahwa PR-nya MU ini bukan sekedar dalam lapangan, di luar lapangannya juga luar biasa banyak. Jadi ya sabar-sabar lah buat fans MU, dan kalau nanti menghadapi Newcastle, ya ini sebenarnya pertandingan antara tim yang banyak cedera sama tim yang lebih banyak cedera gitu. 7 sama 6 pemain cedera. Kalau nanti malam Wilson cedera lagi, udah Newcastle ambil striker. Dan Wilson nggak bisa main 2 game. Nggak bisa main 2 game nggak juga, udah bisa. tua. Dan ini buat gua battle of priority ya. MU mungkin ini bakal menjadi pertandingan terpenting. Karena apa? FA belum masuk kan, MU. Nah, di Liga nggak mungkin juara di Premier League. Mungkin. Di Liga Champion mereka struggle. Jadi salah satu turnamen yang mereka masih mungkin juarai ya di Carabao ini. Apalagi juara bertahan. Apalagi mereka status juara bertahan. Nah, jadi apakah ini bakal disebut Piala Kebo atau enggak tergantung. Kalau MU menang, menjuarai, bakal kayak tahun lalu. Narasinya bahwa MU peringkat 3 tapi menjuarai Carabao Cup lebih bagus daripada Arsenal yang peringkat 2 tapi nggak juara apa-apa. Tapi kalau sampai MU kalah, oh ya udahlah biarin Piala Kebo ini. Iya, Bakal kan? begitu narasinya fans MU. Cuman buat gua ini adalah turnamen yang sangat penting. Nah, sementara Newcastle minggu ini ketemu MU, weekend ketemu Arsenal, weekend lagi ketemu Dortmund. Weekday-nya ketemu Dortmund. Nih jadwalnya nih, Jadwalnya MU, berat banget. Arsenal, Dortmund, Chelsea, PSG, MU lagi, Tottenham dan Milan. Buset. Dalam 10 laga ke depan berat Bye-bye. banget. Udah Siapa bye-bye. itu jadwalnya? Newcastle. Newcastle. Udah habis aja, Sabar udah ya, mau jadi- gimana nggak bisa jadi diapain. Lawan Milan bisa menang.
Amin. Jadi ya buat gua Karena ini di kandang sendiri kan. Dikandang sendiri. ini battle of priority, apakah Ten Hag pengen ya mati-matian di sini karena ini turnamennya masih mungkin Ji. Ini turnamennya masih mungkin untuk dimenangkan. Sementara kalau di Liga sama FA belum FA apalagi Liga Champion lawan Copenhagen aja begitu, ya susah lah. Tapi kalau kita lihat dari interview Ten Hag juga kelihatannya dia masih percaya diri ya, karena dia bilang Gue juga percaya diri sama Ya, dia. harus sih. hanya Iya. soal masalah Iya. waktu akan kelihatan nih. Karena orang kayak lu itu banyak Ji, yang fans MU yang terlalu matematis. Karena banyak cedera, ini rankingnya Gue apa? gak ngerti deh, matematis dari mana coach? Lu kan lihat permainannya. Seperti yang Permainannya tuh jelek. Nggak main. Bukan matematis. Nggak main. permainan tuh. Nggak main. Nggak main, bola nggak ngalir. Enggak, Lu matematis dari mana? Lu udah blur, kan kembali lagi, Gimana kembali sih? lagi. Lu lihat dari, kan lihat permainan bukan lihat dari angka. Gue gak ngerti. Boleh nggak gue Ya jelasin? tadi gue kan lu bilang gue matematis. Gue bilang dari permainannya gue jelek. jelasin kenapa lu matematis. Seperti lu bandingin sama Newcastle. Ini 6 cedera. Enggak, itu karena lu mendiskreditkan Newcastle, lu bilang Gue nggak kembali ke habitatnya. gue tidak mendiskreditkan karena pemain yang cedera perbedaannya dengan pemain yang ada itu nggak jauh beda menurut gue. Sementara MU yang cedera pemainnya yang benar-benar punya added value. Casemiro Martinez. Iya. oke. Nah, tahun lalu sudah terbukti kok bahwa pemain kayak Martinez, Varane, Casemiro itu punya peran besar. Ya. Oke. Bahwa tahun ini agak menurun bisa aja. Emang Arsenal lebih bagus daripada tahun lalu? Kan enggak juga. Enggak. Tapi bedanya Arsenal menang. Di situ orang tidak lihat. Fondasinya udah ada coach, Structure, masalahnya. Strukturnya. Betul. Itu yang beda. Betul. Arteta ada 4 tahun. Iya. Ten Hag berapa lama? 18 tahun bulan. kedua. Exactly, baru setahun dan 3 bulan. 1,5 tahun, Iya ya. kan, nggak sampai juga 1,5 Iya, tahun. iya, iya. Maka dari itu kasih waktu dengan pemain-pemain kualitas pemain yang ada, ini akan harusnya ya akan meningkat. Tapi kan lu bilang Bruno terutama ya, lu bilang Iya. ada pemain yang gak cocok untuk gaya mainnya ini. Iya. Berarti kan ini akan menjadi masalah sampai akhir musim dong. Bukan nggak cocok, Bruno-nya tidak perform. Iya. Rashford-nya tidak perform. Betul. Nah, kan kita nggak tahu, ini kan baru November. Hah. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Oke. Ya berarti kan lu berdasarkan dari kemungkinan ada kan, Nah, kemungkinan. ya. Tapi kan so far yang terlihat belum ada kemungkinan itu Bruno bisa cocok dengan Enggak. gaya mainnya Ten Hag. Betul, Ya dan kan? itu gue katakan juga. Ya kan? Tapi Anthony kan lu 1 melihat juta nggak bukan, ngapa-ngapain. kan lu melihat ke depannya berdasarkan kualitas pemain yang ada, berdasarkan tahun lalu, Iya. bahwa mereka bisa loh. Bahwa sekarang turun bukan artinya turun terus kan? Itu yang gue maksud matematis. Ya optimisme. Ya cara kan, untuk ya. mencegah jangan turun terus itu artinya Iya. apa? Apa coachingnya? Apa yang lain-lainnya? banyak faktor. Iya banyak faktor itu dia. Banyak faktor, bukan hanya pelatihnya tapi juga Rashford harus lebih Pemainnya sadar, sendiri. pemainnya harus Iya. turunin ego dan ini kan bagian dari proses. Iya, iya. Itu yang gue maksud, karena hanya lu lihat sekarang jelek atau musim ini jelek seolah-olah nggak ada titik terang untuk maju. Oh iya. Kalau ngomongin atas kertas, MU punya segalanya untuk bisa mencapai papan atas. Tapi Iya. tahun lalu pun menurut gua kemenangan MU lahir banyak dari counter dan dari individualisme dari skill pemain coach. Iya. Itu yang menurut gua Betul. ini bukan soal matematis, tapi bagaimana identitas yang dipilih sama MU nggak ada. Arsenal even gua lihat gak gua bilang Arteta stay forever. Bukan cuma soal bercanda, karena dia udah ngebangun strukturnya dari mainnya dari awal, walaupun mungkin peringkat 8 2 kali di 2 musim pertama. Cara mainnya udah jelas, dia mau main Peningkatan dengan ada. main seperti ini. Kalau ini kan dia mau main kadang-kadang mau main dari belakang, kadang main direct, kadang main dengan asal-asalan, nggak megang bola gitu. Jadi gua nggak Untuk bisa melihat. bermain direct football ini kan butuh beberapa match lagi untuk membiasakan. Ya. Kalau mereka seandainya udah biasa, berapa pemain lagi cedera, bangun lagi dari awal. Tapi sekali lagi bukan berarti Ten Hag nggak bikin kesalahan ya. Iya, Tapi gue banyak. lihat definitely ini bukan hanya Ten Hag yang salah, pemainnya juga, masalahnya juga. Maka dari itu gue bilang mereka akan bangkit lagi. Butuh beberapa ugly win untuk mengangkat percaya diri mereka. Ini kan udah 3 kali ugly win di stop oleh Man City. Habis ini kan nggak terlalu susah. Jadi Jadwalnya harusnya lumayan, bisa. iya. Di awal musim sih gue optimis sama MU di awal musim ya, kemarin-kemarin Agustus September. Cuman setelah gue lihat beberapa game terakhir Liga Champion juga, men ini terlalu jauh sih, banyak yang harus dirombak banget. Susah si Ten Hag ini kerja sendiri banget. Dan banyak faktor-faktornya Dan faktor di luar kesalahan-kekalahan yang juga menurut gua besar banget. Besar Kayak banget, Liverpool, gitu. Brentford, City 6-3, Iya. banyak itu menurut gua. Wah, ini udah Ini secara struktur noda hitam lah sebenarnya kan. harus ada perubahan yang signifikan banget sih di MU untuk mereka bisa bounce back, karena gue nggak melihat tiba-tiba Bruno bisa jadi perform, gue nggak melihat tiba-tiba Rashford bisa perform, Anthony bisa fokus lagi. Harapan mereka cuma di Højlund karena mereka masih anak baru gitu, masih punya potensi yang juga cukup tinggi. Tapi apakah lu mau main tiba-tiba
dari Onana terus direct ke Højlund terus kan juga enggak mungkin. gitu. Akan Nggak monoton mungkin atau juga. Rashford pasti kan. Gini. Kalau lu bilang direct football bukan dari kiper ke depan, So far Onana gitu Coach. enggak juga. Dia incer kalau dia long ball incernya ke sayap. Rashford biasanya Iya, dicari pasti, oke. hampir pasti. Nah, tuh. kalau lu lihat Liverpool yang terkenal dengan direct footballnya, main juga build up dari tengah. Oke, direct football pada saat mereka memenangkan bola dalam berapa detik harus langsung ke depan. Sekarang MU juga berusaha untuk patternnya memang belum kelihatan, tapi mereka berusaha untuk build up dulu. Iya. Oke, sampai pada saat mereka sudah build up, yang jadi masalah itu cuman gol yang nggak ada di MU. Iya. Kalau seandainya berapa kali menang dengan entah individual tuh, semua itu akan naik, terutama percaya diri. Maka dari itu kembali lagi karena banyak pemain yang cedera, dan itu pemain penting. Beda sama Newcastle, beda sama tim lain yang cedera, sama Chelsea lah. Chelsea lebih banyak lagi cedera. Iya. Tapi pemain Chelsea yang cedera sama yang sekarang main itu selevel. Nggak ada yang benar-benar Kecuali eksepsional. Nkunku ya. Cool lah. Yang kuku belum terbukti Walaupun kita juga belum di lihat. IPL. Iya, kita belum belum lihat, terbukti belum main. juga di IPL. Jadi untuk gue kalau Chelsea cedera ya nggak begitu ngaruh. Tapi kalau MU ngaruh banget. Ya, Gitu. dua Ya, tapi pemain sekarang ngaruh gini, banget. sekarang cederanya MU ya back kan. Iya. Anthony Wan-Bissaka, Luke Shaw sama Malaysia. Martinez. Nah, Lisandro. Terus tengah Casemiro, terus siapa lagi? Udah. Siapa lagi yang cedera? Itu 4 pemain penting. Iya, di Brazil belakang, sih, di yang Brazil belakang. sama Martinez, Shaw sama Iya. si Back, Casemiro. ya gue liat backnya sama Casemiro. Terus kan ke depannya kan harusnya kan aman-aman Ada aja semua. dong. Iya, pemain depan aman. Makanya Iya, kan makanya. gue udah bilang, mereka kesulitan cetak Cetak gol. gol, bukan That backnya is the bermasalah problem. sebenarnya. Fit sih fit, cuman mereka nggak bisa gol itu masalah. Iya, Terakhir form. gua cek sebelum lawan Man City kemarin, Marcus Rashford tuh cuma satu gol Gol, dari satu 33 assist. tembakan. Udah. Si Anthony 1 gol, 1 assist dari 20 pertandingan Premier League terakhir. Rashford Apakah musim itu ini. levelnya Man United? Enggak juga, Iya, makanya enggak. kejauhan. Ya kan? Iya. Ini Ten Hag so far gagal memotivasi pemainnya. Iya, iya. Sesimpel itu. Itu Kalau yang- alasan lu cedera terus, lu sampai kapan alasan cedera terus? Untuk gue agak kocak kalau lu bilang Ten Hag gagal memotivasi. Yes, sejauh ini. Jadi kalau lu jago memotivasi, pemainnya mendadak main bagus gitu. Bisa jadi, karena lu paling nggak saat Rashford main jelek, lu ganti. Lu punya Lu mau gantiin siapa? Pelestri, lu punya Garnacho. Lu udah pernah lihat Pelestri main Garnacho paling kayak apa? enggak seperti alasan lu juga Koci, Odegaard main jelek tapi lu ganti. Biar Baru lu merasa- sekali setelah berapa Ya, pertandingan. berarti akhirnya dia denger lu juga kan. Artinya Iya. bahwa itu Rashford belum pernah diganti. makanya Rashford gak pernah diganti. 10 pertandingan. Garnacho pernah juga jadi starter. Satu kali. Lawan Wolves. Dua kali. One, Satu two kali. games. Dua Wolves. kali. Hancur-hancuran Ya mainnya. paling enggak Rashford nggak aman di sana gitu. Gue loh. setuju. Yes. Kalau ini gue setuju. Cuman nggak bisa lu bilang hanya memotivasi Loh, ya, pemain motivasi. terus nggak berhasil. Loh, so far iya. Lu pikir Rashford kalau di 4 kali dicadangin, Garnacho main nggak bagus, Rashford main lagi terus main bagus gitu. Who knows? Belum tentu. Paling enggak dicoba Koci. Paling gue yakin Bruno ini bukan juga masalah demikian. itu. Ini masalah Rashfordnya sendiri. Harus bisa singkirkan egonya, bermain untuk tim. Iya, Bruno juga demikian. Bruno juga demin, I agree. Tapi bukan karena nggak bisa dimotivasi. Ya, cuman gue nggak gagal pengen Ten Hag dimotivasi. nampak. Ini bukan Mereka salah Ten Hag sendiri gitu loh. harus menyingkirkan egonya. That's the point. Ya, tapi kan itu juga ada Peran bagian tugas pelatih, dari pelatih man juga untuk management. bisa menyingkirkan ego dari pemainnya kan. Kalau emang nggak bisa ngikutin kan, lu tinggal buang gitu kan dengan pemain yang mau ngikutin my way gitu kan. Sekarang itu sekarang berapapun udah dibuang sama Ten Hag dari awal. Oke. Dan apakah bisa lu mau buang semuanya? Karena kalau seandainya Garnacho perform, Pelistri perform, mereka pasti dimainin. Nggak perform juga gitu loh. Ya tapi intinya memang kalau gue sebagai fans MU ya, gue suka Ten Hag the way dia megang ruang ganti, menunjukkan otoriter yang membuang toksik-toksiknya. Tapi di satu sisi gue belum melihat ada impact yang dia lakukan di lapangan secara kasat mata ya. Maksudnya yang benar secara kelihatan, secara permainan identitasnya belum ada. Itu aja mungkin memang perjuangannya adalah akhir musim ini bisa nggak Ten Hag menanamkan identitasnya dan mentalitasnya untuk membawa MU to the next level, dan kuncinya adalah di musim depan menurut gue. Karena gue selalu percaya 3 musim udah menjadi chance yang paling banyak cukup untuk menunjukkan pelatih layak atau enggak untuk berada di sebuah tim besar ya. Kalau tim kecil mah nggak tahu mau 10 tahun 20 tahun gue nggak peduli. Dan kita akan lanjut dari topik yang kalah serunya setelah yang satu ini.
Di era modern, back bukan cuma jadi stopper karena itu adalah kewajiban paling dasarnya atau tugas dasarnya yang memang menjadi naluri alami seorang back. Tapi di zaman modern, back sekarang dinilai lebih luas lagi dengan atribut tambahan seperti mampu mengalirkan bola atau build up serangan dari belakang, nyaman dalam memegang bola, termasuk di Premier League ada pemain-pemain yang memang menjadi satu back terbaik di dunia dengan atribut tambahan seperti itu. Ada beberapa nama, kita mulai dulu dari seorang Van Dijk yang memang sudah terbukti membawa Liverpool meraih Liga Champions, kemudian juga mengakhiri puasa gelar IPL-nya, walaupun 2 musim terakhir dia agak menurun karena faktor cedera dan mungkin kelelahan yang terlalu luar biasa dengan 70 pertandingan yang dia jalani sama Liverpool. Tapi kalau kalian lihat dari Liverpool ini, dari Van Dijk-nya gitu, seberapa dropnya dia dalam 2 musim terakhir? Sangat drop sekali, sangat drop sekali. Cuman apakah dia menjadi level mediocre ya juga enggak gitu, karena dia pernah di level yang setinggi itu gitu. Cuman kalau dia masih dimasukkan ke dalam elite defender di Premier League, gue sih terlalu berlebihan ya kalau itu, karena buat gue Van Dijk bikin error yes. Terus tapi masih lah di elite Premier League sekarang elite back mah. Elite buat gue masih kayak Ruben Dias. Ruben Dias oke pasti. Terus harusnya banyak kan. Terus siapa lagi? Gue pengen sekarang elite defender di sekarang ada Guardiola, ada Saliba. Guardiola elite. Come on. Belum di level itu lah. Harusnya cuman baru masuk City. Ya makanya belum ada level itu. Iya, levelnya Jadi belum. gue setuju baru masuk. Iya. Jadi lu nggak bisa bilang dia udah di level elite dong. Siapa? Guardiola. Saat dia didatangkan ke City, dia di level elite coach. Enggak. Di Kan ini Kroasia. enggak kali Premier League, maksudnya yang udah kalau- teruji lah. Oke, Guardiola emang masih Kalau tapi Saliba buat gue harusnya- setuju udah Iya. masuk ke dalam. Guardiola banyak bikin kesalahan. Yes, Saliba udah masuk ke Saliba. sana. Saliba terus siapa lagi? Udah nggak Ruben banyak. Dias, I agree terus. Iya, Botman. Enggak, belum. Enggak. Cedera, jauh masih Enggak. muda. Jauh. Belum. Botman ini fans Newcastle aja bilang. Ya, Belum dibanding. Dia merendah Enggak, terus. jauh. Di timnas Belanda itu nomor 4 loh dia. Ya udah itu doang elitnya, siapa lagi? Van Dijk buat gue turun. Exactly. Jadi nggak banyak kan Emang elitnya. opsinya banyak. Opsinya nggak banyak. That's why elitnya siapa? Ruben Dias pun sering dicadangin juga walaupun dia fit. Rotasi ya. Iya. Jadi Itu kalau dibilang elit, gue pertanyakan siapa elitnya? Emang Saliba main bagus terus? Enggak juga. Ya Ruben Dias juga nggak main bagus terus coach. Exactly. Iya, Jadi cuman- dibilang elit enggak juga, enggak ada satu defender yang benar-benar tampil meyakinkan. Oh, Musim iya. ini ya. Musim ini. Kalau 2 iya. tahun lalu mungkin beda Iya, ceritanya iya. ya. Ruben Dias dan Van Dijk gila Iya, banget iya, seperti iya. itu kan. Musim ini, betul, Iya. musim ini. Tapi kalau Van Dijk sih sendiri, pasti cederanya dia waktu itu kan pasti ngeganggu Ngaruh ya. banget Emang sih, dia ya. rada drop. Tapi tahun ini gue lihat dia Udah mulai- sedikit naik lagi. Sedikit naik, Sedikit betul. naik karena dia pertama dia memegang beban tanggung jawab sebagai kapten Ya. setelah si Jordan Henderson pergi. Dia usianya 32, usia peak defender karena Cannavaro menang Ballon d'Or dia itu usia 33. Jadi dia sebagai defender dia peak. Kalau lihat angka-angka ground duels, aerial duels dan lain-lain, termasuk interception, clearance, recovery, itu Van Dijk masih di atas nama-nama yang tadi disebut, Saliba, Ruben Dias, Van de Ven bahkan jauh banget. Menurut gue emang dia lagi menemukan second win di Liverpool, karena juga kita harus lihat Liverpool itu selama 6 tahun Van Dijk di Liverpool, mereka tuh cuman sekali kalah di Anfield ketika dia main. Itu lawan Leeds tahun 2022. Jadi lu 6 tahun di sana itu cuman kalah, Liverpool kalah di Anfield itu cuman sekali ketika Van Dijk main. Itu menurut gua tahun ini dia memang naik. Tapi apakah dia mendekati level ketika dia hampir jadi pemenang Ballon d'Or, kan tipis tuh 2019. Itu mungkin masih beda cerita. Tapi sekarang kalau dibandingin tahun lalu, at least dia menunjukkan kapabilitasnya lagi kayak hampir mirip Van Dijk yang kita kenal. Nggak bakal sama ya, karena habis ACL kan speed pasti hilang Tandem. dan lain-lain. Ya belum lagi tandemnya juga sekarang belum ada yang fix banget ya. Paling Tandem itu ngaruh banget. banget lah. Ngaruh banget tandemnya. Kalau lu main sama Joe Gomez, Joe Matip ya capek juga, ngerti nggak? Waktu itu siapa ya? Waktu itu siapa ya? Konate. Lovren. Oh iya. oh dulu yang juara itu Lovren terakhir ya, awal-awal dia Ya jago Konate ini. kan cedera, sama Konate masih agak mendingan lah, walaupun Konate nggak konsisten. Tapi kalau Joe Matip ya nggak juga sih. Tapi Gomez apalagi dia lebih parah lagi tuh. Tandem punya peran penting juga ya. Tandem Iya. penting ya. Tapi biasanya kan back yang jago bisa berdiri sendiri gitu kan, tanpa maksudnya dia akan menjadi leader yang bisa mengcover maupun tandem ini penting nih di kasusnya Mickey Van de Ven, karena Van de Ven cerita dia itu penting dibantu banget sama
Cuti Romero. Tapi Di satu dalam sisi- lapangan, di luar Nah, lapangan. gue justru kebalikannya, Fir. Gue dulu bilang, nih Spurs nggak akan kemana-mana selama backnya masih ada Eric Dyer. Dan terbukti iya. kan, Romero datang sebagai status back terbaik dari Serie A. Iya. Orang banyak yang tawain di saat itu. Karena back-back yang lainnya, ya Eric Dyer, kiper Iya. yang Loris. Iya. Tapi begitu Ben sama Van der Davies. Ven menurut gue lumayan. Karena ada yang challenge and Iya. covernya dan peran challenge-nya diambil oleh si Romero. Van der Ven selalu yang nge-covernya. Menurut gue ini menjadi pair yang sangat bagus ya. Pairing Walaupun yang bagus. mereka berdua masih rata-rata menurut gue. Bukan back yang elit. Tapi menurut gue Iya, ini berdua berarti punya bagus atribut saling melengkapi. Pelatihnya bagus. Ange Set up Postic. defendernya, set up defender. Baru 10 pertandingan. Ya gitu. Makanya. agak lebay ya Aldi ini. Jadi lu nggak mau bilang Ainge bagus, jelek deh. Untuk Enggak. Jadi Untuk- kan kembali lagi. Jadi kalau nggak bagus buat lo harus jelek. Berarti nggak biasa aja berarti. Biasa aja. Buat gue sih bagus. Masih biasa aja. Ini pelatih Tapi bagus. lu, Jadi kalau sampai Spurs nggak bisa sukses sama Ainge ini berarti emang hancur timnya. Tergantung. Ya terus kalau hancur salah siapa? Bukan pelatihnya. Salah pelatih lah. Ya, exactly. Ya makanya pasti makanya MU bagus salah pelatih, Spurs Iya. bagus juga salah. Semua tim Pelatih. kalau nggak bagus Iya. pasti pelatih yang pelatih. pertama kena. Makanya, cuman- Yang gue bilang bagus dibanding musim lalu iya. Iya. Tapi apakah sekarang level belum terbukti sama sekali. Gue berapa kali nonton Spurs menang mereka iya, tapi nggak meyakinkan mainnya. Mungkin nggak perlu meyakinkan juga kok sih. Kalau lu bagus lu harus meyakinkan mainnya. Ya meyakinkan buat lu kan menyerang. Ya iyalah, masa lu main parkir bis lu Ya meyakinkan. ada pelatih-pelatih yang bermain seperti itu. pragmatis. Berapa pelatih yang bermain parkir bis dan juara? Sekarang gue tanya sama lu. Mourinho 2010. 10 tahun terakhir sekali. Ya, Terus sekarang emang lebih menyerang, cuman gaya nggak dulu ada, 2010 pun dalam kurun waktu 10 nggak ada, cuman sekali-sekali Spurs Mourinho. kemarin menyerang banget, tapi gampang banget kebobolan lewat serangan. Nggak menyerang banget. Loh, Spurs di Harry bawah Kane sama Son lu golnya banyak banget. itu counter, sebagian besar gol dari counter, bukan dari Itu menyerang. kan bagian dari gaya kepelatihan Coach, boleh dong Betul, orang. betul. Tapi kembali lagi, lu jangan melintir-melintir. Gue bukan netizen. Kalau kita sekarang bahas meyakinkan itu adalah menyerang. Jangan lu kasih contoh bertahan itu menang. Sekali-sekali iya. Iya. Ada pelatih yang bermain seperti defensif, bermain negatif, boleh. Ada yang itu bisa menang. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Iya, makanya. Gue bilang itu tidak meyakinkan untuk gue. Subjektif. Betul. Iya makanya. Dia kan lu tanya pendapat gue. Gue juga gaya kepelatihan orang-orang beda-beda. Ada Betul, yang menyerang meyakinkan, ada yang betul. enggak juga. Untuk gue tidak meyakinkan. Iya, so Dan far- kalau lu lihat tiap tahun yang jadi juara adalah tim yang menyerang. Ya, mayoritas. Bukan ya. sekali-sekali, bukan counter. Iya. Mayoritas. Ya kayak era-era pelatih kayak Conte gitu-gitu yang main di transisi. All, udah semua iya, juara semua di udah tiap negara. jelas. Mereka bertahan atau sekali-sekali menyerang. Semua full menyerang. Harapan kita juga emang tim-tim itu lebih menyerang. Cuman Bukan harapan, ini fakta. Yang menjadi juara biasanya di tiap negara adalah tim yang menyerang. karena mereka punya kualitas juga pemainnya Iya, harus betul, bagus. betul. Nggak semua pemain klub ini Enggak, punya kualitas bukan pemain. masalah kualitas. Lu muter lagi. Lu harus bilang, yakinkan bahwa yang kita bahas sekarang adalah tim yang meyakinkan. Untuk gue adalah menyerang. Kenapa adalah yang menyerang? Lu bahas lagi, itu subjektif. Enggak. Kita lihat di semua negara 10 besar yang juara itu tim yang menyerang. Jadi subjektif dari mana? Ya, Ya. Kocak. buat gue sih nggak harus menyerang. Gak tim itu. peduli pendapat lu, Di. Iya, sama. Kita lihat fakta. Iya. Kita lihat fakta. Ini Empat lagi bahas negara Ainge, Coach. negara terbesar di Eropa. Mereka juara. Menyerang nggak? Iya, ini lagi Ya udah. Ainge Postecoglou, dia nggak bermain menyerang, kurang meyakinkan. Cuman emang gaya kepelatihan seperti itu boleh orang. Ya Bu, ya Bu, makanya. ini kan bukan Bukan masalah soal meyakinkan atau Ini kan enggak. bukan Iya. ini kan bukan masalah boleh nggak boleh. Tapi kalau Barcelona tahun lu lalu main ya, 10 kalau dirunut, bertahan juga boleh-boleh Kuman, aja tapi nggak meyakinkan. Iya. Tapi Barca kemarin kan Xavi. juga mainnya nggak menyerang, Coach. Siapa? Barca kemarin. That's Tahun why lalu, gue tahun lalu kritik Xavi juga. 11 kali maksudnya menangnya bisa 1-0 juara juga doang. sebenarnya, Iya, walaupun iya. sekali ya. Iya. Yang mayoritas memang yang main menyerang, tapi sesekali Barca ada tuh. sama sekali nggak meyakinkan. Iya, Maka iya. dari itu gue bilang tahun lalu kan gue sering matiin tuh Iya, iya, iya. match Barca. Ya, tapi bukan berarti nggak bisa juara, tapi memang yang mendominasi yang menjadi Mendominasi juara untuk rata-rata, juara, jangan kita- jangan lihat pengecualian Tim sepak bola seperti menyerang. yang dia sebut tadi Mourinho 2010. Itu kan apa namanya exception. Ya. Nih lihat Mourinho sekarang lawan Inter, parkir bis, nggak sentuh bola, kalah juga. Oke, kita pindah dulu tadi kalau dari soal Van Dijk, sekarang kita ngomongin soal Ruben Dias. Kenapa Ruben Dias nggak pernah menjadi pemain yang seperti 2 tahun lalu tidak tergantikan? Apakah karena waktu dia juga sekarang suka cedera, atau karena sekarang banyaknya stok back City yang back tengah semua, mau nggak mau ada rotasi di sana, orang yang main FPL pun bingung masang siapa, atau karena memang itu emang dia udah menurun dari Ruben Dias Ji, sendiri? Lu pikir pemain itu robot? Setiap tahun harus bermain bagus. Namanya pemain bagus hebat pun Rooney di zamannya
pasti ada Messi, Ronaldo, semua pemain pasti ada turunnya. Nah, mungkin sekarang yang Messi dialami nggak pernah. Messi pernah. Kapan coachnya nyetak kurang dari 30 gol? Gue lupa yang Nggak pernah. enggak mungkin enggak. Ya nggak sejauh itu kan. Iya. Tapi maksud gua ketika dia karena ada, kan pasti akan ghost menjadi- dia. Dia kan menjadi starting. Iya kan. Lu bandinginnya Messi Oke. Ronaldo tadi. Oke, enggak, bukan. Gue kan gue juga kasih contoh Iya, iya, Rooney, iya, iya. Owen dan lain. Semua pemain pasti ada Iya, turunnya. tapi biasanya kalau dia fit pasti akan dimainkan. Kalau nggak dimainkan, biasanya karena cedera tuh, bukan karena memang dirotasi Enggak, gitu. out of form bisa aja. Apalagi kalau Nah, Kevin iya. De Bruyne hari ini main bagus, cetak assist gol, next week cadangan loh. Ya. Itulah Pep. Nah itu makanya, tapi kan kalau Pep memang pengecualian kan. Kalau Iya. pelatih-pelatih lain biasanya kayak Klopp tuh 11 starting Feeling line up gue, nggak berubah. Ruben Dias kalau pelatihan klub tiap minggu main itu. Ya kan, itu Iya. kan maksud gua, apakah karena preference dianya menurun, apa karena faktor Pep Guardiola yang memang punya Iya. rotasi dan juga ingin memaksimalkan semua pemain yang ada gitu back tengahnya. Ya Kan pertama ada sih Kanji, pasti ada Ake. efeknya ya cedera itu ya. Kedua Pep kan juga ngubah beberapa positioning Ya, backnya tiga- menjadi lebih ke 3-2-4-1 tengah. ya. Stones main di tengah, si Gvardiol main di tengah, si Akanji main di ke tengah juga pivot. kadang-kadang. Semuanya dicoba main di pivot. Emang Ruben Dias saja yang nggak pernah. Mungkin dia lihat Dias itu adalah murni center Palang pintu back. terakhir lah ya. Terakhir Palang ya. pintu terakhir ya, tapi kita nggak bisa kalau kita lihat urutan laganya, gue belum cek berapa pertandingan yang ada di main Ruben Dias, apakah dia cederanya juga berapa lama, mungkin itu juga akan berpengaruh. Tapi memang pertahanan City kalau kita lihat kan dari dulu bukan kalau kekuatan mereka kan going forward. Ya. Jadi memang ya kalau sekarang Ruben Dias dengan apa yang dia tunjukkan it's adequate untuk membantu pertahanan timnya dengan untuk menyokong pivot di tengah, itu yang paling penting buat timnya si Pep sekarang, termasuk kenaikan si Rico ya. Rico kan tadinya juga Rico Simanjuntak. Rico Bukan ya, Simanjuntak Rico Lewis ya ya, dulu Rico deh. Lewis. Rico juga CPR. nyari nggak pernah main lagi. Ya kecuali yang pas lawan itu apa ya, di Liga Champions yang dia Liga jadi man of the Champions. match itu kan yang boys ya. Ya, lawan yang nah, tapi kalau ngomongin soal back tengahnya kan juga cukup banyak sekarang, ada Akanji, ada Gvardiol. Apa itu menjadi faktor juga akhirnya ya begitu banyak back tengah, even Stones kan bahkan bisa jadi back tengah juga kan. Ya karena ini Pep gitu, dia nggak pernah berhenti berkreasi, nggak pernah Eksperimen ya. eksperimen. Sekarang Stones dari musim lalu juga Stones yang dicoba untuk menjadi midfield, dicoba pemain lain mungkin Guardiola mungkin. Iya, sama. Ini Akanji. Pep bukan berarti Dias jarang dimainkan, bukan berarti Dias sekarang performanya nggak segemilang tahun lalu. Apakah dia ada declining performance? Nggak juga sih. Ini pemain masih ada di levelnya gitu, dan saat dimainkan juga Tapi lu bilang nggak elit sekarang. Dias. Oh dia, Van Dijk yang lu bilang elit ya. Dias Dia mah Van Dijk ya. sorry. bagus gitu. Kalau Dias nih emang pemain yang buat gua ya, ini timnya Pep, kita nggak usah terlalu inilah. Kalau timnya Pep buat gua selalu aman, dan siapapun yang dimainkan. Grealish bagus, tiba-tiba nggak dimainkan, yang dimainkan Doku, apakah Grealish turun? Nggak juga. Ini tim dirotasi terus aja, jangan sampai Pep ini menghindari kayak sekarang nih, kehilangan Kevin De Bruyne di tengah, berasa banget gitu aliran bola ya nggak sefluid saat ada. Ya, ini yang coba dikhawatirkan sama Pep. Terakhir, Saliba. Ini pemain yang menjadi ya highlights dari tahun lalu, begitu perkasa buat Arsenal. Ketika dia cedera kerasa banget, bahkan di pertandingan terakhir nggak ada dia, itu yang membuat mungkin faktor terbesarnya Arsenal bisa kebalap sama City. Tapi pertanyaan gue, kenapa Deschamps sebuta itu melihat back yang begitu jago di Arsenal dan juga di Premier League nggak bisa bahkan jadi back kedua atau ketiga aja gitu, nggak bisa gitu? Nggak tahu tuh kalau isi kepalanya, isi kepala Lu Deschamps kalau gua nggak tahu. ngeliat timnas Prancis main, gak ada bagus-bagusnya. Itu murni digendong sama Mbappe. Asli. Gila, bener-bener jelek loh. Iya. Hanya karena Mbappe itu 2 peluang, 2 gol, that's it. Selesai, they win the game. Ya, tapi kan maksudnya berarti defense-nya juga tetap bisa aman dong ketika Mbappe cetak gol, tapi nggak kebobolan banyak juga sebenarnya kan? Ya mungkin stoknya banyak, Banyak mereka banget, lebih opsi banyak banget, percaya dengan pemain-pemain tua sama kayak Kolomuani. Gue masih nggak paham itu pemain harganya 90 juta Nggak dari paham mana. gua sih kalau mau itu. Mungkin 9 juta iya. Gue nggak ngerti. Ini pemain bisa dibeli 90 juta itu. Iya Bentuknya mungkin dari ya KMU. kalau sekarang kan nggak dipilihnya gara-gara masih dicoba banyak turnamen. Sekarang lagi apa namanya kualifikasi Euro, sedang dicoba juga nama-nama lain. Cuman ya Sampai di Sasi dicoba kan? Terakhir Disasi pun dicoba. Disasi Disasi main, dicoba ya? Disasi main. Tapi kalau buat gua sih nanti masuk Euro, kalaupun nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan, Saliba buat gua pasti Harus masuk sih. sih Masuk. timnas. Ya kayak Disa sih. Kocak ini Iya. pemain. Basyadil. Basyadil orang Prancis bukan ya? Bukan ya? Sebenarnya Disasi bagus tau kok sih. Prancis juga. Prancis Iya, juga. Nggak pernah dimainin juga. Ini juga karena faktor Kimpembe lagi cedera aja Kimpembe, nih, ya. pada nggak Iya, masuk juga favorit, kan? ya. Iya. Tapi kalau melihat dari 3 nama tadi, kalian siapa menurut kalian tahun ini yang paling bagus? Dias. Antara Dias, Saliba. Saliba, Dias. dan juga Van Dijk. Saliba karena dia jarang main. Bukan jarang, nggak sebanyak Saliba. Iya. Kalau reguler kan emang Saliba, cuman kalau Iya. kualitas untuk dia menjadi orang terakhir, dia commanding the line. Kalau kualitas Gua Dias.
Diaz lebih bagus daripada Saliba. Iya, cuman ya, Gue Van Dijk masih Gua ngeliat Van Dijk begitu. sih. Cuman Ya, Van Dijk atau ngegendong barisan Pesonanya masih besar belakangnya. banget menurut gue Van Dijk di Iya. Liverpool. Iya. Tapi kembali lagi Iya. belakang itu kan 4 orang, 3 Iya. atau 4 orang. Benar. Satu itu susah. Kalau Arsenal kan bisa dibilang cukup solid lah di belakang. solid. Ya. Van Dijk Tapi gua- kalau murni individu, Iya. gue bilang tetap Diaz. Gue lebih impress dengan Diaz. dia satu Saliba lah. Karena Diaz bisa bawa bola sampai depan ya, kalau Van Dijk kan Iya. udah nggak bisa punya Udah kecepatan habis dan ya. juga Umur keleluasan dia, seperti umur itu dia, ya. betul. Cedera, Faktor cedera. umur juga itu kan. Tapi menurut gue tadi yang gue bilang ya, Cut Romero dan juga Van der Ven juga back yang layak patut dilihat gitu, karena ini kombinasi menarik. Tapi sejauh mana konsistensi mereka, terutama Van der Ven ya, menurut gue ini pemain yang kayak robot, kaku banget, tapi cukup apa ya, tanpa kompromi jadi back Romero gitu. tahun lalu kan biasa banget mainnya. Siapa? Romero. Ya karena temennya Eric Dyer sama Davinson Sanchez. Sekarang beda semuanya bagus. Ya kan itu, buat gue keduanya emang jadi- tandem ya. penting banget. Kalau kalian tuh di PHP semua sama Anji Posto apa antah berantah Ya buat itu. Will sih lah seperti apa dari dua back ini dari Spurs, apakah bisa levelnya lebih naik lagi, atau ternyata ada dari back dari tim lain termasuk MU mungkin ada yang bisa naik ke elite back. Kayaknya nggak mungkin sih Evans? iya, udah 40 tahun. Iya, iya, Lord iya, Maguire. We trust Lord Maguire. Maguire udah nggak mungkin ya. Dan berarti jangan lupa tanggal 11 November ada DPI spesial 1000 episode yang tiketnya bisa kalian beli di Tokopedia kategori GOAT. Ya itulah harga-harganya sudah kalian bisa cek di Tokopedia, link deskripsinya bisa cek di bawah sini, dan juga pin komen bisa kalian langsung cek dengan harga-harga bundling tiket, termasuk juga ada merchandise-nya juga. Sudah dapat include makan juga, murah banget, bisa intimate sama para pandit, nggak akan tayang di YouTube, jadi kalian kalau nggak datang nyesel pastinya, karena bakal cerita perjalanan DPI seru-seruan, semua yang pernah kita undang di DPI, dan juga untold story-nya juga katanya bakal ada. Jadi buruan beli tiketnya. Sama ada juga The Juara GOAT match antara Raffi Ahmad dan juga Taufik Hidayat tanggal 29 November, dan juga ada podcaster match antara podcast Ancur vs podcast agak lain. Nih dia Rodika Jamal dan juga Dias Janar, juga Benedion dan juga Oki Rengga, dan juga family match antara Ibnu Jamil, Ririn Ekawati dan Judika Duma. Ini juga FP family match, dan terakhir charity match antara Don Corleone, anjay, Gading Martin dan Pak Michael vs Pak Wandi dan CEO Valen. Dan juga yang terakhir ada Jebret Valentinus Simanjuntak lawan Desta Mahendra. Ini duel antara Jebret Media vs Vindes ya, kita lihat. Dan jilid 2 ya. Emang kemarin udah jilid pertama? Oh ya, Vindes pertama lawan Vincent yang tebak bulu, sekarang lawan Destanya ya. Cari menang di Valen kayaknya. Itu dia, makasih buat semuanya yang udah nonton. Thank you Koci, thank you Firzi, thank you juga Aldi, thank you buat audiens Firmandi, thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di hari Jumat besok. Bye bye.